Lalu angin yang tadinya hanya bertiup sepoi dan ada sedikit pergerakan tiba-tiba berhenti. Sama sekali tidak ada hembusan. Dan yang sangat terasa, waktu seperti berhenti bergulir, terpatri diam pada satu titik. Mulai merinding. Aku kemudian menutup kap mesin lalu bergegas masuk ke dalam mobil. Sementara radio masih menyiarkan siaran aneh itu. Di mobil, aku masih mencoba peruntungan, memutar kunci untuk menghidupkan mesin. Apes. Ternyata masih belum bisa hidup juga. Mesin masih saja mati. Nah, aku akhirnya mematikan radio ketika lagi-lagi makin aneh. Dalam siaran, tiba-tiba aku mendengar ada orang-orang sedang berteriak kesakitan. Seperti ada penyiksaan massal. Teriakannya sungguh menggambarkan sakit teramat sangat. Mengerikan. Makanya aku langsung mematikan radio. Lepas dari pusat kota Jatinangor, aku akhirnya masuk ke daerah yang terlihat seperti tidak berpenduduk. Tahun 1998, Cadas Pangeran masih sangat sepi. Jalan berkelok dikelilingi oleh pepohonan yang membentuk hutan. Sama sekali tidak ada penerangan, gelap gulita. Memang ada satu atau dua warung kecil berdiri di pinggir jalan, tapi sudah dalam keadaan tertutup. Hanya lampu kecil saja yang masih menyala redup. Jalanan aspal Cadas Pangeran masih cukup bagus untuk dilalui, walau ada beberapa bagian yang rusak dan berlubang. Saat itu, menemani perjalanan, aku mendengarkan siaran dari salah satu stasiun radio. Walaupun tangkapannya sudah tidak bagus karena kendala jarak, namun aku masih terus menyalakan dan mendengarnya. Seenggaknya membantu memecah kesunyian. Karena sudah tengah malam, stasiun radio memutar lagu-lagu slow hits yang tenar pada saat itu, ataupun lagu lawas yang masih enak didengar. Tapi berikutnya aku jadi tidak terlalu fokus mendengar radio, karena lebih banyak konsentrasi memperhatikan jalan. Jalanan mulai berkelok banyak, menanjak, dan tentu saja semakin senyap dan sepi. Kanan kiri yang ada hanya gelap pepohonan rapat berdiri. Sudah sangat hafal kalau kanan jalan terdapat banyak jurang yang sangat dalam, membuat pengendara harus berhati-hati terutama pada malam hari. Sebenarnya, daerah Cadas Pangeran ini tidak makan banyak waktu untuk dilalui, sebentar saja. Setelahnya akan ditemui lagi rumah penduduk, tapi tetap saja aura kengerian sungguh terasa. Yang paling khas adalah adanya patung dua sosok bersejarah yang sedang bersalaman, yaitu Pangeran Cornel dan Dendels. Sang pangeran bersalaman dengan Dendels menggunakan tangan kiri. Ada sejarahnya kenapa digambarkan seperti itu. Seperti yang aku bilang tadi, jalan Cadas Pangeran ini tidak terlalu panjang. Mungkin hanya kurang lebih 5 km saja. Makanya seharusnya aku akan melewatinya tidak sampai setengah jam. Seharusnya seperti itu. Tapi saat itu aku merasa kalau sudah cukup lama waktu berjalan, tapi belum juga sampai di patung yang aku bilang tadi. Sementara jalanan masih terus menanjak dengan kelokan tajam. Gelapnya semakin pekat. Sepinya jangan ditanya lagi. Terus berkonsentrasi memperhatikan jalan, aku jadi tidak terlalu fokus pada radio yang sejak tadi menemani. Padahal siarannya sudah berganti. Ya, aku baru sadar kalau ternyata radio sudah tidak memutar lagu-lagu lagi, tapi malah mengeluarkan suara yang sangat aneh. Karena itulah yang menyebabkan aku perlahan mulai memperlambat laju kendaraan, teralihkan dengan suara dari radio. Awalnya seperti suara angin, hanya itu saja, suara angin. Tapi lama-kelamaan sayup terdengar suara lain. Kenapa aku bilang sayup? Karena suaranya terdengar seperti dari kejauhan, berdesakan dan hampir tertutup oleh suara angin tadi. Tapi kedengaran ada bunyi yang sepertinya suara dari banyak orang. Orang-orang yang bersautan seperti sedang terlibat percakapan. Laju kendaraan jadi makin lambat, malah nyaris berhenti.
aku lebih fokus mendengarkan suara aneh ini yang muncul dari radio. Lama-kelamaan, suara angin perlahan menghilang, berganti dengan percakapan orang-orang. Aku kemudian memperbesar volume, berusaha untuk lebih jelas lagi menangkap suaranya. Ternyata, orang-orang yang ada di dalam radio itu bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda yang nyaris sebagian besar aku tidak mengerti. Namun tetap dengan logat khas Sunda kental. Ini siaran radio apa sih? Aku bertanya-tanya sendiri. Di tengah-tengah kebingungan, tiba-tiba mesin mobil tersendat, seperti mau mati. Aduh, ada apa lagi ini? Untungnya aku masih sempat meminggirkan kendaraan tepat sebelum mesinnya benar-benar mati. Dan benar, beberapa saat kemudian mesin mobil mati dan mogok. Dalam gelap dan sunyi cadas pangeran, aku terdampar di tengah malam buta. Sebentar aku masih diam di dalam. Walaupun mesin mobil mati, namun radio masih terus menyala dengan siaran yang sangat aneh. Aku terus fokus mendengarkan karena lama-kelamaan makin aneh. Percakapan orang-orang itu juga makin jelas dan keanehan bertambah lagi. Kalau diperhatikan dengan seksama, ternyata ada suara lain. Aku mendengar orang-orang itu sedang melakukan pekerjaan kasar. Karena muncul suara seperti palu menghantam batu atau besi. Dan juga ada suara-suara lainnya yang kira-kira sama seperti itu. Ini siaran drama radio apa ya? Atau apa sih ini? Saat itu aku tidak tahu. Tapi aku terpaksa harus mengalihkan perhatian ke mobil. Kenapa mesinnya sampai mati total begini? Beberapa saat kemudian aku turun kendaraan, lalu berjalan ke depan untuk memeriksa kondisi. Berbekal lampu senter di tangan, aku membuka kap mesin dan memeriksanya. Dengan mata telanjang, aku bisa melihat kalau mesin seharusnya tidak ada masalah. Bahan bakar masih terisi penuh. Harusnya benar, tidak ada masalah. Tapi kenapa kok malah mogok? Aduh, kenapa sih ini mobil? Bergumam aku sendirian. Angin bertiup sepoi. Dinginnya menembus jaket tebal yang aku kenakan. Sepi dan hening menyelimuti suasana yang sejak tadi mulai terasa aneh. Karena menjadi mulai menjurus seram ketika aku akhirnya tersadar akan sesuatu. Aku menyoroti lampu senter ke arah jalanan. Kenapa ke jalan? Karena keanehannya terletak di situ. Ternyata jalanan yang tadinya beraspal tiba-tiba sudah berubah menjadi jalan tanah berbatu. Lah, ini kok jadi jalan tanah? Lah, emang tadi salah belok atau gimana ya? Ini pertanyaan yang muncul di kepalaku. Lalu angin yang tadinya hanya bertiup sepoi dan ada sedikit pergerakan, tiba-tiba berhenti. Sama sekali tidak ada hembusan. Dan yang sangat terasa, waktu itu seperti berhenti bergulir, terpatri diam pada satu titik. Mulai merinding. Aku kemudian menutup kap mesin lalu bergegas masuk ke dalam mobil. Sementara radio masih menyiarkan siaran aneh. Di mobil, aku mencoba peruntungan, memutar kunci untuk menghidupkan mesin. Apes, ternyata masih belum bisa hidup juga. Mesin masih mati. Nah, aku akhirnya mematikan radio ketika lagi-lagi makin aneh. Dalam siarannya, tiba-tiba aku mendengar ada orang-orang sedang berteriak kesakitan, seperti ada penyiksaan massal. Teriakannya sungguh menggambarkan sakit teramat sangat. Mengerikan. Makanya aku langsung mematikan radio. Aku takut. Hening sempat menguasai. Sepi jadi selimut suasana yang sudah menjurus ngeri. Tapi hanya sebentar. Momen berikutnya aku akan melihat pemandangan yang sangat aneh. Sekeliling masih sangat gelap. Penglihatan hanya dibantu oleh terang redup langit malam. Aku masih terus memandangi ke depan. Jalanan tanah yang sejak tadi jadi sumber kebingungan. Jalanannya kosong, tapi sepinya seperti memperhatikan. Nah, ketika sedang dalam kebingungan, mencari jawaban dan menerka-nerka apa yang sedang terjadi, tiba-tiba perlahan aku mendengar suara. Suara yang awalnya senyap seperti dari kejauhan, tapi lama-kelamaan semakin jelas. Aku mendengar suara-suara yang persis sama dengan yang muncul di radio sebelumnya. Suara-suara orang yang sedang melakukan pekerjaan kasar. Namun kali ini bukan dari radio, tapi dari luar.
Penasaran, aku menurunkan sedikit kaca jendela dengan maksud supaya bisa mendengar lebih jelas lagi. Dan benar, ternyata suara itu memang dari luar, seperti ada orang yang sedang bekerja. Tapi aku belum melihat ada siapa-siapa. Sekitar masih tetap saja sepi dan kosong. Tapi belasan detik kemudian, mulai ada yang berubah. Ada pemandangan yang awalnya sangat samar. Aku memecingkan mata, berusaha memastikan kalau penglihatanku tidaklah salah, karena melihat ada pergerakan tidak jauh di depan. Aku melihat ada orang yang sepertinya sedang bekerja di jalan. Karena gelap, aku masih melihat penampakan sosok itu dalam bentuk siluet. Tapi lama-kelamaan, aku jadi yakin kalau dia memang sedang bekerja, karena tangannya sedang mengayunkan perkakas lalu menghantamkannya ke jalan berulang-ulang. Siapa dia? Dia lagi ngapain di tengah malam begini? Dalam hati aku bertanya-tanya. Nah, yang awalnya aku melihat sosok itu sedang bekerja sendirian, lama-kelamaan muncul sosok lain. Satu persatu bermunculan di tempat berbeda, berpencar, namun masih di wilayah yang sama. Ada yang kelihatan sangat jauh, ada pula yang hanya beberapa meter dari kendaraanku. Dan sama, mereka semua terlihat seperti sedang bekerja. Beberapa di antaranya malah ada yang sambil berbincang. Tapi ya itu, aku tetap melihat dalam bentuk bayangan hitam. Sama sekali tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Padahal ada beberapa sosok berdiri sangat dekat jaraknya. Ketakutan mulai menyeruak isi kepala, karena aku tiba-tiba ambil kesimpulan kalau mereka itu bukanlah manusia. Keseraman membuat udara dingin jadi sama sekali tidak terasa. Cukup lama memperhatikan mereka semua, sampai akhirnya aku berasumsi kalau mereka seperti sedang bekerja membuat jalan. Jalanan tanah yang jadi sumber kebingunganku dari awal. Ya Tuhan, sedang terdampar di manakah aku ini? Dan seperti terhipnotis, aku terus-menerus memperhatikan pemandangan seram itu, sampai-sampai tidak sadar kalau ternyata ada sosok yang sedang memperhatikan aku. Sosok ini berdiri tepat di samping kendaraan, persis di pintu kanan. Tubuhnya nyaris menempel badan mobil, sangat dekat. Tentu saja aku kaget. Sosok seram itu hanya berdiri diam, namun sangat berbeda dengan sosok seram lain yang sudah muncul duluan. Dia tidak berbentuk bayangan hitam. Aku melihat dengan jelas kalau dia berbentuk sosok manusia. Sangat jelas, aku melihat garis mukanya. Berperawakan tinggi besar, berkumis, bertopi bundar, berpakaian warna putih lusuh dengan beberapa saku di depan. Ya, dia orang bule, terlihat seperti mandor Belanda. Kami sempat bertatapan cukup lama. Wajahnya mengerikan, tersenyum datar tanpa ekspresi. Aku sangat ketakutan. Mandor Belanda ini tangan kanannya memegang tongkat pendek. Nah, dengan tongkat ini dia lalu mengetuk kaca jendela. Aku makin panik, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tidak kuat, lalu aku menundukkan wajah, menempelkan kepala ke setir mobil. Tidak berani melihat sekeliling, apalagi menatap sosok yang ada di sebelah kanan. Menangis ketakutan, bait-bait doa mulai keluar dari mulut. Aku meminta pertolongannya. Sementara itu, suara ketukan jendela masih terus terdengar. Seram. Tidak, aku tidak berani melihatnya lagi. Lebih memilih untuk terus menunduk sambil berdoa. Iya, ketakutan pada jendela terus-terusan terdengar. Namun, lama-kelamaan ketukan makin jarang, sampai akhirnya menghilang sama sekali. Suara-suara sosok-sosok yang sedang bekerja pun ikut menghilang. Sepi dan hening kembali menguasai. Tapi aku masih tetap terus menundukkan kepala, belum berani melihat sekitar. Beberapa menit lamanya berlangsung seperti itu, sampai ketika tiba-tiba ketukan itu muncul lagi. Kembali tubuhku gemetar. Terus-terusan ketukan pada jendela ada lagi. Kang? Kang? Tapi setelahnya aku malah mendengar ada suara memanggil seperti itu. Tentu saja aku langsung menoleh ke jendela, dan ternyata di luar sudah ada dua orang pemuda. Yang satu berdiri di samping jendela mengetuk kaca mobil, yang satu lagi duduk di atas motor. Aku lalu memandang sekitar. Ternyata sosok-sosok seram sudah menghilang, dan jalanan sudah berubah berganti lagi jadi jalan aspal. Aku lalu membuka kaca jendela.
Dalam bahasa Sunda, pemuda yang satu lagi bertanya, "Kang, si Akang, kenapa tuh Kang sendirian berhenti di sini? Mobilnya mogok?" Iya Kang, mohon." Aku menjawab begitu. "Oh, kalau begitu, apa tuh yang bisa saya bantu?" Pemuda itu bertanya lagi. Aku lalu refleks memutar kunci untuk menyalakan mesin. Nah, ternyata mobil langsung menyala normal. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kerusakan. "Alhamdulillah, udah nyala lagi. Makasih ya." Dengan ramah, aku bilang begitu. Karena merasa sangat terbantu dengan mereka berdua. Ya sudah, lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan motornya. Aku mengikuti dari belakang. Dan beberapa belas meter kemudian, akhirnya terlihat patung ikonik itu. Patung dua sosok bersejarah yang sedang bersalaman, berdiri gagah di pinggir jalan di Cadas Pangeran. Sungguh, pengalaman seram yang sangat berkesan. Ya, demikian Suara Misteri kali ini. Sampai ketemu lagi di Suara Misteri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.